Hari ini kita sharing, kita berdiskusi ya, bagaimana kita punya kesadaran situasional. Ya, kesadaran situasional itu Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu posisinya ada di mana? Mau ke arah mana? Apa rambu-rambu yang harus Bapak Ibu taati? Jadi ini peraturan-peraturan yang harus Bapak Ibu taati ya. Ada Perpres 16 termasuk perubahannya yang baru Perpres 46 tahun 2025 yang berlaku sejak 30 April. Nah, ini banyak nih. Karena nggak sadar aturan berubah, banyak yang tadi Bapak Ibu tolong Pak taati. Di atas 100 harus ada HPS, hati-hati. Di atas 200 harus ada jaminan pelaksanaan. Hati-hati tuh kalau kontrak-kontrak yang Bapak setelah 30 April. Tolong perhatikan ya. Karena kalau di DKI itu saya ingatkan, kas daerah begitu ada paket e-purchasing di atas 200, minta jambelnya. Kalau kagak ada tolak bayar, karena nanti jadi masalah. Nah, jadi Bapak Ibu harus memitigasi. Jadi rambu-rambunya jangan ditabrak-tabrak. Ya, ini peraturannya. Oke, apa itu mitigasi? Mitigasi itu adalah serangkaian upaya ya untuk mengurangi risiko, ya, mengurangi risiko dan dampak negatif dari suatu proses pengadaan. Ya, dari suatu proses pengadaan. Jadi Bapak Ibu punya kesadaran situasional untuk mengurangi risiko, ya. Punya kesadaran situasional. Nah, tindakannya berupa apa? Berupa pencegahan, gitu ya Pak ya. Bapak Ibu harus tahu kapan harus dicegah. Atau mungkin Bapak kurangi risikonya. Ya, kurangi risikonya. Misalnya apa? Oh, barang ini potensi tabrakan tinggi, potensi hilang tinggi. Mungkin Bapak kurangi risikonya dengan diasuransikan all risk. Dan mungkin Bapak Ibu harus ada persiapan-persiapan untuk menghindari kemungkinan yang terjadi, bencana yang mungkin terjadi. Jadi kita risiko-risiko ini kita minimalisir, jangan sampai muncul risiko. Kayak Bapak lah kesehatan, Bapak punya BPJS lah kayak kira gitu. Dalam rangka tadi meminimalisir risiko sakit. Kalau sakit sudah tahu berobatnya kemana dan seterusnya. Pengadaan juga begitu. Bapak Ibu harus bisa mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Mungkin ada risiko kecil, mungkin ada risiko sedang, mungkin ada risiko berat. Ini yang harus Bapak Ibu antisipasi dalam melaksanakan khususnya e-purchasing. Secara umum, risiko utama yang harus Bapak Ibu hindari adalah pertama, risiko hukum. Jangan nabrak-nabrak aturan. Perhatikan nanti kalau Bapak bangun gedung, misalnya bangun puskesmas, perhatikan, oh itu standar puskesmasnya harus bagaimana, peraturan Menteri Kesehatannya harus bagaimana. Atau Bapak Ibu beli barang-barang yang berisiko tinggi, misalnya beli lift, Bapak Ibu beli gondola, beli genset, beli alat radiologi, itu perhatikan peraturan-peraturannya. Jangan sampai nanti belum keluar sertifikat kelaikan dipakai. Nah, artinya Bapak Ibu udah nabrak aturan. Risiko hukum pertama, jangan nabrak-nabrak aturan. Yang kedua Pak, jangan sampai ada istilah risiko gagal fungsi. Barangnya dibeli tapi nggak bisa dipakai. Pasti ada yang salah di identifikasi kebutuhan. Nah, itu jangan sampai tadi risiko hukum, jangan sampai risiko gagal fungsi. Yang terakhir apa? Risiko kemahalan. Nah, ini jangan sampai terjadi di tempat Bapak Ibu. Ya, barang. Jadi harga tayang dengan harga surat pesanan percis, plak-plak percis. Jadi bagi Bapak Ibu apa? Tolong perhatikan harga pasar normalnya berapa. Ya, ini tolong risiko-risikonya Bapak Ibu perhatikan dari sekarang. Ini harus dihindari. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Bapak Ibu dalam proses e-purchasing, tolong nanti siapkan dokumennya dari mulai dokumen perencanaan sampai dengan dokumen itu selesai. Salah satunya apa? Kalau nanti Bapak Ibu udah BAST, tolong Bapak Ibu setelah BAST tolong diisi nilai rapot penyedianya, kinerjanya. Karena nanti Bapak Ibu lihat di Perpres pasal 44, syarat kualifikasi itu syarat kinerja penyedia. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada paket, tahun kemarin beli laptop, tahun ini mau beli laptop lagi ke PTA, nanti Pokja atau pejabat pengadaan akan meminta mana nilai kinerja si penyedia di paket sebelumnya. Pastikan ada nilai kinerjanya. Ya, nah ini resikonya mungkin kita sebut rendah atau sedang, tetapi nanti akan menghambat proses pengadaan berikutnya.
Di SLKPP disebut, boleh di sistem pak di sikap ada namanya e-kinerja, Bapak Ibu isi kalau Bapak pakai e-sikap. Kalau Bapak manual, diisi secara manual nilai kinerja penyedia. Oke, nanti kita bahas mitigasinya dari awal sampai akhir supaya nanti Bapak Ibu perhatikan rambu-rambunya. Mana yang risiko rendah, mana yang sedang, mana yang berat. Jangan sampai yang berat tadi, risiko hukum, risiko gagal fungsi, risiko kemahalan, ini berat. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu harus perhatikan nih risiko-risiko ini. Oke, yang pertama Bapak Ibu ya, tolong setiap ada paket pengadaan, tolong ada dokumen identifikasi kebutuhan. Mana data identifikasi kebutuhannya? Ya, tolong ini harus ada dokumen identifikasi kebutuhannya. Ini sesuai ya, Bapak Ibu bisa lihat SELKPP nomor 5 dan nomor 8. Ini berdasarkan masukan dari KPK. Yang pertama, pastikan barang yang dibeli berbasis kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan barang yang dibeli sesuai kebutuhan. Butuhnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang pekerjaan ini mungkin pekerjaan yang kompleks, berisiko tinggi, mungkin Bapak Ibu perlu dibantu oleh tim ahli atau tim teknis. Ya. Yang terakhir, nanti Bapak Ibu selaku PPK, pejabat pengadaan, Pokja, tolong direview. Benar nggak yang dibutuhkan barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan? Jangan sampai apa? Jangan sampai overspec, jangan sampai underspec. Jangan sampai nanti setelah dibeli menimbulkan masalah karena melanggar hukum. Ini yang tolong nanti Bapak Ibu review. Ya, tolong nanti ada berita acara reviewnya. Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi, Bapak mitigasi sejak awal. Bahasa awam saya, tolong aturannya jangan ditabrak-tabrak. Oke ya, itu yang pertama. Ya, yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan. Lebih bagus kalau Bapak Ibu dokumen Bapak Ibu ya, setiap ada paket itu memang sudah diidentifikasi kebutuhannya, baik kebutuhan barang ya Bapak Ibu, nanti ini POM identifikasi kebutuhan ditandatangan oleh KPA, PPK dan tim teknis, maupun pekerjaan konstruksi ya, mungkin Bapak Ibu bangun gedung sekolah, mungkin ada bangun gedung sekolah, mungkin bangun puskesmas dan seterusnya, tolong dilengkapi dengan data identifikasi kebutuhan. Oke, ini tolong nanti Bapak perhatikan nih dokumen identifikasi kebutuhannya. Ya, tolong Bapak Ibu dilengkapi dengan data identifikasi. Jangan sampai beli barang volumenya berlebihan. Jangan sampai beli barang nggak sesuai spek. Jangan sampai beli barang harganya kemahalan. Ini start awal Bapak mengidentifikasi kebutuhan, memitigasi risiko perencanaan. Jadi prinsip pengadaan beli silakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tadi kayak laptop tadi, oh ini dinas perumahan perlu software AutoCAD kerjanya mendesain gedung, dia butuh laptop Office laptop ROG, silakan nggak apa-apa. Memang kerjanya itu. Tapi kalau cuma kelurahan, perlu nggak laptop yang spek tinggi? Mungkin nggak perlu. Nanti jatuhnya temuannya pasti kemahalan, pemborosan. Ya intinya begitu Bapak Ibu. Beli barang sesuai dengan kebutuhan dan nanti setelah dibeli dipakai. Ya, memang kadang ada yang nanya, Pak, ada nggak aturannya dokumen identifikasi kebutuhan itu harus disampaikan kepada Pokja atau pejabat pengadaan, karena yang dikirim selama ini hanya dokumen persiapan. Ya memang enggak, tapi lebih baik Bapak bisa minta kepada PPK untuk melampirkan POM identifikasi kebutuhan supaya match antara kebutuhan dengan spek, dengan kontrak, dan nanti dengan berita acara serah terima dan pemakaiannya. Ya, ini yang harus Bapak mitigasi sejak awal di tahap perencanaan. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan Bapak ini risikonya mungkin kita sebut rendah dan sedang. Ya, kalau dari sisi risiko. Pastikan, nah Bapak perhatikan nih, ya nanti Bapak Ibu yang jadi PPK
wajib mengalokasikan 40% untuk beli produk UMKM, wajib menginput e-kontrak, mengendalikan kontrak, dan menilai kinerja penyedia. Tolong Bapak Ibu nanti setelah pekerjaan ini selesai, dinilai kinerjanya penyedia. Kalau Bapak Ibu lewat e-kontrak, nanti akan muncul di e-kinerja. Tolong diisi nilainya di sikap. Kalau nggak ada, mungkin Bapak Ibu selama ini mungkin ya ada pengadaan langsungnya offline manual, ya silakan diisi secara manual nilai kinerjanya. Boleh secara sistem, boleh secara manual. Karena nanti kinerja ini menjadi persyaratan kualifikasi. Oke ya, itu tolong perhatikan ini rambu-rambunya. Yang berikutnya, ini kan isu hangat nih di Tangsel ya Bapak Ibu ya. Isu hangat di Tangsel, pejabat struktural wajib punya sertifikat. Nah ini kan di pasal 10 disebut KPA yang merangkap PPK, ini wajib punya pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa. Apalagi di keputusan Deputi LKPP, Bapak punya PK tipe C itu ya, PPK yang nangani paket-paket tender atau seleksi wajib punya sertifikat PPK tipe C sampai dengan hanya sampai 31 Desember 2025 ke depan. Nah, tolong ya ditingkatkan sertifikat Bapak Ibu ya. Yang sudah lulus level 1 naik ke C, yang sudah punya C naik ke B, dan seterusnya. Dan ke depan, mini kompetisi ini dilakukan bukan oleh PPK atau pejabat pengadaan, ini dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Oke, itu yang pertama yang harus diperhatikan, rambu-rambu yang harus Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai melanggar. Tadi KPA yang merangkap PPK wajib punya pengetahuan, wajib punya sertifikat, tolong perhatikan. Terus para pelaku pengadaan, ini ada PA, KPA, ada pejabat pengadaan, ada Pokja, ada penyelenggara swakelola. Nanti Bapak tolong perhatikan ke depan ya, ke depan mungkin sebentar lagi nunggu revisi Perlem 3 tahun 2021. Pengadaan swakelola nanti juga lewat e-purchasing Bapak Ibu ya. Nanti ada di katalog versi 6 itu ada pengadaan barang, ada pengerjaan konstruksi, ada pekerjaan konsultan, dan ada juga nanti lewat ada pengadaan swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Jadi nanti kalau kemarin Bapak bersurat manual ke depan, itu nanti Bapak lewat ngeklik aja katalog. Ya, nanti Bapak Ibu yang ada kegiatan swakelola tolong direspon agar pelaksana-pelaksana sekolah ini punya daftar juga ke Inaprok. Ya Bapak Ibu ya, mereka daftar juga ke Inaprok. Karena nanti ke depan swakelola nanti lewat e-purchasing. Ya, tolong nanti diperhatikan. Nah, berikutnya kalau Bapak Ibu pekerjaannya sederhana, cuman beli ATK, beli makan minum kayak gini nih, bisa nggak langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan dan PPK? Boleh, nggak apa-apa kalau pekerjaannya sederhana. Tapi kalau Bapak Ibu pekerjaannya lewat e-purchasing tidak sederhana, saran saya Bapak Ibu membentuk tim pengelola kontrak, ada tim teknis membantu PPK menyusun spek, menyusun HPS, menyusun rancangan kontrak, mengendalikan kontrak sampai dengan pekerjaan itu dinyatakan selesai. Ini bagian dari Bapak meminimalisir risiko, meminimalisir jangan sampai terjadi. Ya, kemarin di tetangga sebelah Bapak Ibu itu biro umumnya nanya ke saya, Pak, saya mau beli lift 16 lantai. Dia nanya saya, boleh nggak saya langsung ngeklik katalog? Saya bilang jangan Pak. Kenapa? Bapak perlu hati-hati. Tolong diidentifikasi kebutuhan liftnya. Memang dia butuh lift 16 lantai. 16 lantai ini tolong Bapak identifikasi yang kapasitasnya berapa. Kapasitas naik turun bebannya, kapasitasnya berapa kilo, berapa ton. Kapasitas ngangkut orangnya berapa orang. Ini liftnya lift penumpang atau lift barang. Yang satu pintu atau yang 2 pintu. Itu perlu diidentifikasi lebih dalam. Struktur bangunannya kuat nggak kalau dipasang lift baru, itu perlu diidentifikasi secara mendalam. Ya, perlu identifikasi secara mendalam. Itu saran saya, PPK dibantu oleh tim teknis. Silakan Bapak membentuk tim teknis. Tim teknis ini boleh dari internal, tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, saya lebih menyarankan tim teknisnya gabungan. Mungkin 3 dari internal, 2 dari eksternal.
Ya, kalau pekerjaan-pekerjaan yang tidak sederhana, saran saya untuk meminimalkan risiko, silakan Bapak membentuk tim teknis. Bapak mau bangun gedung 10 lantai, harus ada tim teknisnya supaya diidentifikasi lantai 1 buat apa, lantai 2 buat apa, lantai 3 buat apa. Jangan sekedar bangun. Karena itu udah masuk kategori risikonya tinggi. Ya, tolong itu dilakukan. Begitu juga kalau Bapak Ibu yang ada di RSUD mungkin beli alat-alat yang berisiko tinggi, tolong dibentuk tim teknisnya sejak awal. Bagian dari cara Bapak menghindari risiko. Jangan sampai salah beli, jangan sampai melanggar hukum, jangan sampai gagal fungsi, jangan sampai kemahalan. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi PPK dibantu oleh tim teknis. Legal formalnya apa, Pak? Legal formalnya nanti Bapak Ibu di SK-kan tim teknis itu, ya Bapak Ibu dilegalkan. Gimana Pak legalnya? Di SK-kan nih seperti ini. Dari SK bisa oleh PA, bisa oleh KPA, di SK-kan. Tugas tim teknis ini melakukan apa aja? Nanti tim teknis ini membantu apa saja? Orang-orangnya siapa aja? Ya, jadi legal formalnya harus di SK-kan. Iya, jadi tim teknis ini bertanggung jawab mengawal PPK. Kalau bahasa saya mah pasukannya PPK. Ya, apalagi kalau nanti Bapak Ibu beli, walaupun via e-katalog, mungkin Bapak Ibu ada pengadaan yang tidak sederhana. Mungkin nanti di rumah sakit ada pengadaan CT scan. Mungkin di rumah sakit ada pengadaan MRI. Mungkin di rumah sakit ada alat radiologi. Nah, itu tolong tim teknisnya harus kuat. Pada saat mau beli itu jangan main asal ngeklik, perlu nimbang-nimbang gitu bahasa awamnya, menimbang-nimbang. Makanya perlu dibentuk tim teknis. Ini bagian dari cara Bapak menghindari risiko. Mungkin ada tim teknis dari aspek hukumnya, mungkin tim teknis dari sisi fungsinya, mungkin tim teknis yang bisa mengestimasi harganya. Jadi gabungan dari beberapa orang. Ya, ini bagian dari mitigasi. Mitigasi Bapak menghindari risiko. Jangan main asal ngeklik aja. Begitu ngeklik barangnya nggak berfungsi, masalah. Ya, apalagi kalau nanti Bapak beli peralatan yang berisiko tinggi. Itu yang harus diperhatikan pertama apa? Regulasinya, aturan hukumnya. Risiko kedua yang diperhatikan adalah kalau alat itu datang, itu perlu ruangan yang seperti apa? Panjang lebarnya harus berapa? Ya. Lantainya harus bagaimana, dindingnya harus bagaimana. Itu prasyarat ruangan. Supaya alat itu nanti berfungsi, perlu listrik yang kapasitas berapa. Ya, itu dari sisi prasyarat ruangan. Belum lagi nanti dari prasyarat calon penggunanya, operatornya. Nanti dia dimagangkan, di training, punya sertifikat pengoperasian. Supaya nanti begitu datang, sudah ada operatornya. Dan nanti begitu alat datang, diperiksa, diuji, diinstal, sampai keluar sertifikat kelaikannya. Nah, itu yang harus Bapak hindari. Bapak Ibu harus siapkan dari awal. Yang harus Bapak hindari risiko hukum, hindari risiko gagal fungsi. Makanya sejak awal tim teknis ini mempelajari lebih dalam. Ini sebelum beli udah dimitigasi risiko-risikonya oleh tim teknis. Jangan sampai beli barang nggak berfungsi, ya nanti jadi masalah. Ya, tolong perhatikan. Makanya silakan Bapak Ibu dibantu oleh tim pengelola kontrak. Kadang-kadang nanya saya, perlu nggak tim teknis Pak? Kalau barangnya sederhana nggak perlu. Kalau barangnya sederhana, cuman beli ATK, cuman beli makan minum, berarti nggak perlu. Tapi kalau nanti Bapak mungkin beli barang berisiko tinggi, mungkin beli lift, mungkin beli alat kesehatan, alat radiologi. Mungkin nanti Bapak beli genset yang kapasitas besar di atas 500 kPa. Wah, itu sebaiknya harus ada supaya dimitigasi risikonya sejak awal. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan sejak awal Bapak membentuk tim teknis. Ya, tim teknis. Bentuknya legal formalnya di SK-kan. Oke, itu yang langkah awal. Kemudian nanti Bapak memulai proses pengadaan. Ini baru Bapak udah paket-paket pengadaan itu, Bapak input RUP-nya, sirupnya. Sirup udah diinput. Bapak akan memulai proses e-purchasing. Apa yang harus Bapak perhatikan? Jangan melanggar
rambu-rambu hukum. Yang pertama, Bapak perhatikan pasal 50. Pasal 50-nya mengatur e-purchasing hukumnya wajib. Bukan sunnah ya Bapak Ibu, hukumnya wajib. Perhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu wajib, boleh nggak Pak saya non e-purchasing? Boleh. Tolong Bapak cari alasannya. Di pasal 50 disebut, kalau Bapak tidak menggunakan e-purchasing, ya, di sini PPK harus punya kemampuan menganalisis apakah penyedia non katalog. Penyedia katalognya dari sisi volume, dari sisi spek teknis, dari sisi waktu, dari sisi lokasi, dari sisi layanan, penyedia katalognya kagak bisa. Misalnya kayak kemarin ada salah satu unit kerja, Pak saya mau beli AC tetapi penyedia katalog hanya ngelayanin beli unit doang. Dia ngirim bisa dalam kardus, masang kagak bisa, nggak sanggup dia, hanya melayani pembelian di kardus. Sementara saya butuhnya AC terima dingin terpasang, oh dia kagak sanggup Pak. Ada penyedia non katalog bisa nyediain AC terima dingin, ngirim, nginstal, uji fungsi, pokoknya tinggal mencet remote dingin ruangan. Artinya Bapak bisa mendapatkan barang lebih efisien dan efektif. Silakan non katalog. Mitigasinya apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Mitigasinya, ya. Kalau nanti Bapak Ibu jadi PPK, Bapak Ibu jadi pejabat pengadaan, Bapak Ibu jadi Pokja, tolong dibuat namanya, saran saya, dibuat dokumen review perencanaan. Nah, kira-kira dokumennya kayak gini. Jadi ini misalnya Bapak udah ada RUP-nya. Terus setelah dicek-cek gitu bahasa awam saya, katalog harga sekian, non katalog sekian. Bapak bikin berita acara review. Apa yang perlu Bapak review? Yang pertama Bapak review, apakah produk yang Bapak Ibu butuhkan ada di katalog? Ada. Barangnya ada di e-katalog. Misalnya Bapak kasih linknya nomor sekian-sekian. Linknya kan ada tuh, link internetnya. Kemudian Bapak tanya, sanggup nggak dia melaksanakan sesuai spek yang Bapak tentukan? Kagak sanggup tadi, misalnya kayak AC tadi, dia nggak sanggup, hanya jual unit, dia nggak bisa sampai terpasang. Tapi penyedia non katalog Bapak tanya, oh sanggup dia, ya non katalog sanggup sampai terpasang. Atau Bapak bisa mendapatkan barang lebih murah dan lebih efektif. Ini kemarin di dinas kesehatan tetangga sebelah, dia mau beli susu satu kardus itu satu karton gitu ya kan, susu biasanya di karton tuh Pak ya. Di katalog harganya 106. Di nego kagak mau turun dia. Dia tetap bertahan di 106. Tapi non katalog dia sanggup nyediain susu dengan merek tipe yang sama 104. Berarti yang katalog 106, yang ini 104. Akhirnya dinas kesehatan beli yang non katalog. Bandingkan, silakan, nggak apa-apa, boleh nggak boleh, silakan. Selama Bapak bisa mendapatkan lebih efisien dan efektif non katalog. Supaya nanti Bapak bisa menggugurkan ini bahwa e-purchasing hukumnya wajib. Bapak bisa gugurin ini. Ya, kalau nanti Bapak ditanya nanti oleh auditor, Bapak ditanya kenapa nggak pakai e-purchasing? Ini Pak, saya udah ada berita acaranya, katalog sekian harganya, non katalog sekian. Bapak punya data, jangan sampai dokumennya nggak ada. Makanya Bapak buat dokumennya tadi, buat berita acara review, ya. Penyedia katalog dari sisi waktu, volume, lokasi, layanan nggak sanggup, atau Bapak bisa mendapatkan barang lebih efisien dan efektif non katalog. Ini bagian dari Bapak nanti memitigasi temuan audit, ya, memitigasi temuan audit. Jadi bahasanya rambu-rambu di pasal 50-nya jangan ditabrak, ya, kira-kira begitu, ya. Kemudian nanti bikin berita acara reviewnya bahwa memang kesimpulannya lebih efisien dan efektif non e-purchasing. Silakan, nggak apa-apa. Oke ya, itu tahap pertama Bapak. Pastikan di tahap perencanaan ada data identifikasi kebutuhan. Pastikan memang sudah direview, dia ada di katalog atau non katalog. Silakan, ada datanya. Berikutnya, nanti kan Bapak memproses tuh e-purchasing. Kan kalau di bawah 200 pejabat pengadaan, di atas 200 PPK. Tapi nanti ke depan nunggu revisi Perlem 9 ini nambah satu lagi nih, mini kompetisinya oleh Pokja pemilihan. Kalau sekarang masih 2 sekarang, tapi ke depan jadi 3 pelakunya. Di sini nanti
Pokja nih, nanti teman-teman di Pokja mungkin akan kebanjiran mini kompetisi. Terus cara pengadaannya, ya cara milihnya ada dua. Apakah nanti Bapak Ibu via nego ataukah nanti Bapak Ibu via mini kompetisi. Kalau nanti Bapak Ibu via nego atau via kompetisi, boleh pilih salah satu, boleh silakan. Tetapi nanti Bapak Ibu menjawab berbasis data, saran saya. Kenapa Bapak nego? Oh, misalnya Pak, ada penyedia yang bisa memberikan harga terbaik, harga sampai dengan fungsional dan harganya wajar sampai dengan berfungsi. Atau ternyata barang yang Bapak beli dijual oleh barang yang sama, dijual oleh banyak penyedia, atau produk sejenisnya banyak. Ini bisa aja melalui mini kompetisi. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang mini kompetisi, kalau di atas 200 masih oleh PPK sekarang, tapi ke depan oleh Pokja. Nah, oke. Katakanlah tadi RUP-nya dalam perencanaan Bapak sudah memitigasi, ada identifikasi kebutuhan. Kemudian ceritanya nih, barang yang Bapak beli ada di e-katalog dan penyedia e-katalognya mampu. Kalau enggak, penyedia katalog nggak mampu Pak, boleh Bapak pakai metode lainnya, pengadaan langsung. Kalau barang jasa lainnya sampai 200, kalau konstruksi sekarang sampai 400 juta. Ingat Bapak Ibu, perhatikan, kalau Bapak pengadaan langsung konstruksi sampai 400 juta, tolong Bapak perhatikan, walaupun dia pengadaan langsung di atas 200 juta, wajib ada jaminan pelaksanaan. Pengadaan langsung nih Bapak 400 juta, boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, sebelum berkontrak, penyedia wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan. Karena nanti ke depan di RUP Bapak, nih nunggu revisi Perlem 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan. Nanti ke depan, kalau nanti Bapak Ibu ada pengadaan, kita sebut pengadaan laptop. Bapak Ibu pilih metodenya e-purchasing. Nanti Bapak Ibu harus pilih salah satu, nego atau mini kompetisi. Oke, kita lanjut. Apa dokumen persiapannya? Nah, hati-hati Bapak Ibu, karena dokumen persiapan ini harus di-upload. Nanti Bapak begitu pakai katalog versi 6, Bapak akan diminta upload dokumen persiapan e-purchasing. Hati-hati. Ya. Apa dokumennya? Yang pertama, Bapak Ibu harus menyakukan pemilihan produk. Nah, untuk memilih produk, ini caranya gimana? Bapak Ibu, kalau barang yang Bapak Ibu cari mungkin barang yang sederhana, ya Bapak Ibu bisa browsing-browsing tuh ke internet. Ya, mungkin Bapak Ibu beli laptop, cari barang laptop. Mungkin Bapak melakukan pencarian yang TKDN-nya berapa persen. Bapak bisa pencarian yang UMKK atau non-UMKK, dan seterusnya. Bapak Ibu nanti dari hasil pencarian produk, Bapak Ibu tentukan mana produk yang speknya paling sesuai kebutuhan. Pembandingnya apa? Data identifikasi kebutuhan. Jadi nanti ini PPK ya, PPK dibantu oleh tim teknis itu dari data identifikasi kebutuhan melakukan pencarian produk-produk yang ada di e-katalog. Kalau barang sederhana, mungkin cuma beli air makan minum, beli kertas, beli toner, barang sederhana saya nyebutnya. Ya mungkin dari hasil browsing aja, foto-foto, informasi spek udah cukup. Ya itu kalau barangnya sederhana. Tapi kalau barangnya Bapak tidak sederhana, mungkin tadi Bapak beli lift, mungkin Bapak beli gondola, mungkin nanti Bapak ada beli alat radiologi, mungkin beli genset kapasitas besar dan seterusnya. Ya ini saya nyebutnya pekerjaan yang tidak sederhana, walaupun tidak ada di katalog. Jadi pada saat melakukan pencarian produk ini, saran saya ya, PPK tadi dibantu oleh tim teknis. PPK yang pertama apa langkahnya yang harus dilakukan oleh PPK? Kalau barang yang Bapak beli, barangnya tidak sederhana, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Saran saya, berdasarkan data identifikasi kebutuhan, nanti PPK membuat kertas kerja spek. Barang yang dibeli ini barangnya apa, fungsinya apa, kapasitasnya berapa, spek layanan yang diperlukan apa. Nanti PPK dibantu oleh tim teknis. Kemudian, agar analisanya kebutuhannya secara mendalam, jadi kalau barang-barang yang berisiko tinggi, saya lebih menyarankan dilakukan RFI dulu. RFI ini request for information. RFI itu ada banyak cara.
Bisa dengan cara Bapak panggil vendornya datang ke tempat Bapak, presentasi di hadapan tim teknis. Itu cara yang pertama. Offline, kalau perlu dia bawa demo alatnya. Itu kalau barang yang tidak sederhana. Atau via Zoom, diskusi wawancara via Zoom. Itu cara yang kedua. Atau bisa juga Bapak membuat link Google Form, Bapak membuat sejumlah daftar pertanyaan dan membuat fasilitas upload dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bukti kesesuaian mutu, jumlah, waktu, dan layanan. Ini cara untuk mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data. Kalau bahasa kerennya RFI. Kalau bahasa awamnya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang produk yang Bapak Ibu beli. Supaya jangan sampai salah pilih. Karena titik aman dari pengadaan itu apa? Titik aman dari pengadaan itu adalah fungsional. Titik fungsionalnya sampai di mana? Kalau Bapak beli lip, titik fungsionalnya apa? Keluar sertifikat kelaikan dari Disnaker Trans. Kalau Bapak beli alat radiologi, titik fungsionalnya apa? Keluar sertifikat kelaikan dari Bapeten. Itu titik fungsional. Makanya harus jelas. Lokasi tempat barang itu ditempatkan udah sesuai atau enggak, calon operatornya udah siap atau enggak, nanti barangnya datang, diinstal, diuji sesuai atau enggak. Nah, ini Bapak perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ini daftar pertanyaan yang nanti perlu Bapak sampaikan supaya nanti penyedia pada saat dia presentasi sudah menyiapkan data yang komprehensif. Ya, nanti kalau Bapak jadi PPK, tolong disiapkan dulu daftar pertanyaan yang harus disampaikan oleh penyedia. Itu yang pertama. Buat nih kertas kerja. Bapak bisa undang PTA, PTB, PTC, dan seterusnya. Ya, oke, diundang. Kemudian setelah nanti penyedia PTA, PTB, PTC ya, ATPM-nya A, B, C, dan seterusnya presentasi. Nah, presentasi di hadapan PPK dan tim teknis. Nanti tim teknis ini menilai dari berbagai produk, merek A, merek B, merek C. Itu nanti dinilai mana yang paling sesuai, mana yang tidak. Supaya nanti kita beli barang jangan asal-asalan, jangan main ngeklik-ngeklik aja. Nah, ini bagian dari kita memitigasi, jangan sampai risiko gagal fungsi. Jangan sampai salah beli gitu, bahasa awamnya orang Betawi gitu. Beli kucing dalam karung, jangan. Perlu dimitigasi sejak awal. Nah, nanti kalau sudah ada bahan pertimbangan, barulah PPK ngambil keputusan. Ternyata yang paling sesuai jatuh kepada merek A atau merek B. Kalau cuman baca begini doang, oh iya, tapi kalau Bapak barang sederhana nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak beli barang yang tidak sederhana, ini harus benar-benar perhitungannya harus matang. Jadi barang yang Bapak butuhkan ini pakai berdasarkan apa? Kinerja, yang kinerjanya berapa, tingkat presisi dan akurasinya berapa, yang kapasitasnya berapa, ya, dan seterusnya. Yang jumlahnya berapa, ada alat utama, ada alat pendukung. Yang waktunya kapan, dan spek layanannya apa. Nah, perlu nggak pelatihan operator? Berapa orang operator yang perlu diberikan pelatihan? Operatornya ini di pelatihannya di Indonesia atau di luar, harus diperhitungkan. Terus harus dicek juga layanan purna jualnya, bengkelnya ada enggak, workshopnya ada enggak, harus dicek juga ketersediaan suku cadangnya di pasaran. Makanya waktu RFI itu selalu tanya, Pak, Bapak alat yang Bapak ini udah di Indonesia populasinya ada berapa banyak? Siapa aja lembaga yang sudah beli, sudah pakai? Ya, itu kita untuk melihat ekosistem alat tersebut populasinya ada berapa banyak. Dan kita cek workshopnya ada enggak? Terus dia service levelnya ada nggak? Misalnya, oh ini kalau alat-alat yang Bapak beli begitu telepon 1 kali 24 jam teknisinya bisa datang. Dan seterusnya dan seterusnya, ini kita perlu pelajari lebih dalam. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu penentuan kesesuaian spek ini. Begitu kira-kira ya kalau nanti Bapak Ibu beli barang yang tidak sederhana. Mitigasinya sejak awal. Apa yang dimitigasi? Mitigasi risiko hukum, mitigasi gagal fungsi. Mitigasi nanti kita ada kemahalan, kita ada HPS-nya. Karena begitu di atas 100 nanti harus ada HPS-nya. Jangan lupa nanti Bapak sumber data HPS-nya harus ada. Oke ya Pak ya, ini nanti Bapak bikin ya berita acara RFI di antara berbagai produk yang Bapak
bandingkan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Oke ya. Jadi bikin nanti berita acara RFI. Jadi supaya nanti Bapak pada saat ditanya kenapa ngeklik A, B, C punya data. Ya, oke, itu yang pertama. Yang berikutnya, setelah speknya itu ditentukan, kemudian kan Bapak milih prioritas PDN itu. Kalau sekarang kan pakai 4 layer. Layar 1, kan Bapak di katalog versi 6 tuh Bapak bisa klik tuh TKDN dan BMP di atas 40. Ada nggak? Kita sebut nggak ada. Pilih yang kedua, TKDN dan BMP di bawah 40. Ada nggak? Tidak ditemukan misalnya. Berikutnya pilih yang ber-PDN di bawah 25. Tidak ditemukan. Yang terakhir yang ber-PDN. Kalau ternyata sampai layer 4 yang ber-PDN dan tercantum di SINAS, nggak ada, baru pilih yang terakhir barang impor. Begitu juga nanti rambu-rambu tentang penggunaan produk usaha kecil. Jadi kalau nanti Bapak Ibu belanja barang, memang di Perpres pas sampai dengan 15 miliar usaha kecil. Kalau usaha kecilnya nggak mampu, jangan. Misalnya Bapak beli lip pekerjaan berisiko tinggi, bisa nggak dilakukan oleh usaha kecil? Nggak bisa. Walaupun di bawah 15, boleh Bapak nanti mengklik non-UMKK. Di dalam dokumen persiapannya, tolong Bapak tuliskan non-UMKK, alasan perlu peralatan khusus, perlu tenaga ahli yang bersertifikat, perlu sertifikasi, kalibrasi dan sertifikasi khusus. Nah, itu tulisi alasannya kalau memang non-UMKK. Nah, terus harga terbaik, nanti Bapak pilih di antara harga terbaik, harga yang paling pilu purmani. Nah, kalau untuk pengadaannya Bapak purchasing di bawah 100, itu saran saya Bapak nyari referensi harga. Kalau di bawah 100. Kalau di atas 100, Bapak Ibu sekarang hukumnya wajib pakai HPS. Jadi misalnya Bapak pengadaan nih di bawah 100. Beli meja dan kursi. Di katalog harganya berapa? Meja dan kursi. Kita sebut kursi. Harga kursi berapa di katalog? Harga kursinya 1 juta. Itu misalnya satu kursi harganya 1 juta. Nah, Bapak cari di harga non katalog, harganya berapa? Mungkin di toko itu Bapak tanya, ya. Nah, harganya berapa? Boleh Bapak surveinya via online gitu, Bapak comot, ya. Bisa juga online. Itu kalau referensi harga. Tapi kalau Bapak di atas 200, maaf di atas 100, itu harus ada HPS-nya. Ya, di Perpresnya nanti karena di sini pasal 26-nya mewajibkan purchasing di atas 100 juta harus ada APS. Nanti tolong Bapak perhatikan. Ya, atau Bapak Ibu yang jadi pejabat pengadaan. Begitu ada permintaan pengadaan via purchasing di bawah 200 kan pejabat pengadaan tuh. Tolong nanti Bapak Ibu minta, "Pak, HPS-nya mana?" Kalau kagak ada, tolak. Nanti jadi masalah kalau diterusin. Ya, oke. Ingat, di atas 100 harus ada HPS. Berikutnya, apa itu HPS? HPS adalah total biaya perolehan, ya, telah memperhitungkan biaya langsung maupun tidak langsung dan pajak. Itu HPS. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama nyusun HPS adalah mengumpulkan data dan informasi. Kalau bahasa awamnya, survei pasar. Surveinya di mana? Kalau barang yang Bapak beli barang-barang kebutuhan sehari-hari perkantoran, cuman beli ATK, cuman meja dan kursi, ya, cuman beli laptop, cukup harga pasar setempat. Pak, saya butuhnya cleaning service, Pak, Satpam. Pakai harga satuan yang dipublikasi oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Bapak cari UMR Kota Tangsel itu berapa rupiah, Bapak cari. Kalau misalnya Bapak ada jasa outsourcing, Satpam mungkin, outsourcing, cleaning service mungkin, atau outsourcing tenaga admin mungkin, dan seterusnya. Kalau Bapak konsultan, karena ke depan Bapak nanti pengadaan konsultan itu bisa via purchasing ke depan. Sebentar lagi nunggu revisi Perlem 12 dan revisi Perlem 9. Nanti Bapak perlu konsultan perencanaan, perlu konsultan pengawasan, perlu konsultan MK, perlu konsultan AMDAL. Bapak nanti bisa ngeklik lewat katalog. Walaupun tinggal ngeklik katalog, jangan lupa Bapak harus bikin HPS-nya. Ya, tolong nanti Bapak perhatikan. Kalau konsultan pakai nomor berapa? Nomor 3. Pak, saya beli mesin-mesin, pakai nomor 4. Beli genset, Pak, beli alat kesehatan, pakai nomor 4. Harga yang dipublikasi oleh pabrikan atau distributor. Atau Bapak, Pak, saya menggunakan kontrak sebelumnya, boleh nggak? Boleh.
tapi ditambahkan angka inflasi. Atau Bapak minta harga penawaran dari distributor, tapi begitu Bapak terima surat penawarannya dapat mata uangnya asing, kita sebut 10.000 euro gitu kan, atau 10.000 yen dan seterusnya. Bapak konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs tengah BI. Bapak cari di websitenya BI nilai kurs tengah euro ke dolar berapa rupiah, yen ke rupiah berapa rupiah, dan seterusnya. Itu kalau Bapak minta penawaran, dapatnya mata uang asing, konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs tengah BI. Ya. Atau Bapak copy paste dari tetangga sebelah. Misalnya Bapak beli genset, tetangga sebelah baru beli barang yang sama, Bapak beli merek tipe yang sama dengan tetangga sebelah. Boleh nggak minta kontraknya? Boleh, sebagai APS. Ya. Kalau Bapak pekerjaan konstruksi, ini Bapak hasil perhitungan konsultan perencana. Nah, ini kita sumber datanya, tempat ngambil datanya dari mana. Nah, ini yang sumber data diambil. Nanti sumber data tadi, apakah langsung dipakai sebagai APS? Belum, perlu diolah. Bapak nanti perlu diolah. Kalau nanti contoh Bapak beli, kita sebut beli barang, atau beli lip, atau beli genset. Berarti nanti Bapak cek harga barangnya berapa rupiah. Mungkin barang ini barang terurai, perlu diinstal, biaya instalasinya berapa? Ya, mungkin kalau Bapak lip mungkin perlu bongkar lip yang lama, masang yang baru, itu biaya instalasi. Mungkin calon operatornya perlu dikasih pelatihan. Mungkin biaya tidak langsung ini misalnya SLF atau SLO-nya, biaya pengurusan sertifikatnya berapa? Baru tambahkan keuntungan, baru tambahkan PPN. Nah, jadi Bapak hitung total biaya yang diperlukan sampai alat yang Bapak beli berfungsi itu berapa rupiah. Ya, kira-kira begitu harus dihitung. Jadi Bapak terima barang, terima fungsional. Nanti kalau Bapak PI purchasing, PI nego, Bapak sampaikan tuh ada keterangannya. Ya, Bapak nawar harga sekian, harga sudah include apa, include-nya. Termasuk apa aja. Ya, Bapak terima fungsional. Kalau nanti Bapak beli pekerjaan gedung, sama. Jangan sampai gagal fungsi, dihitung nanti semua komponen biayanya. Sampai gedung itu berfungsi, perlu biaya berapa? Kan Bapak kalau gedung ada istilah biaya pekerjaan sipil, pekerjaan arsitek, pekerjaan mechanical, pekerjaan elektrik, sampai dengan fungsional, itu gedung perlu biaya berapa? Ya, nanti Bapak Ibu saya kasih nih contoh. Ya, saya kasih contoh. Contoh-contoh nih perhitungan HPS. Nanti Bapak Ibu saya kasih contoh-contoh perhitungan HPS. Ya, nanti kalau Bapak nanti HPS-nya barang dihitung, komponen biayanya berapa. Nanti Bapak ada konsultan, dihitung konsultannya berapa. Karena dokumen ini nanti diupload, hati-hati. Kalau ada jasa lainnya, berapa komponen biaya jasa lainnya, dan seterusnya. Kalau Bapak nanti konstruksi, hitung semua komponen biayanya, karena nilai totalnya nanti harus diupload. Tolong nanti Bapak perhatikan. Mitigasi risikonya sejak awal sudah diperhitungkan. Ini konsultan maupun jasa lainnya. Hati-hati Bapak Ibu. Seluruh tahapan purchasing harus didokumentasikan, karena ini menjadi objek audit. Nah, kalau data-data tadi sudah terkumpul, apa yang harus Bapak Ibu lakukan selaku PPK? Bapak Ibu, data-data tadi cara mengumpulkan data tadi. Sekarang data tadi perlu direkap. Nah, bagaimana cara merekapnya? Ini Bapak buat namanya dokumen persiapan e-purchasing. Ini harus benar-benar nih lengkap dan benar, karena nanti dokumen ini harus diupload. Siapkan nama paketnya apa, ID paketnya apa. Siapkan, tetapkan spek barang yang mau dibeli seperti apa. Siapkan prioritas TKDN-nya. Siapkan prioritas UMKM-nya. Kalau non UMKM, jelaskan di sini kenapa non UMKM. Yang berikutnya, siapkan nilai HPS-nya. Jangan lupa ditandatangan oleh PPK. Kalau sudah ditandatangan gimana? Langkah berikutnya, convert ke PDF. Karena nanti sistem, begitu nanti Bapak Ibu bikin paket, sistem akan minta upload dokumen persiapan e-purchasing. Oke, kita lanjut. Nanti sebelum Bapak melaksanakan, nanti bikin paket, Bapak upload, Bapak bikin paket, silakan. Kalau memang di sini di sistem ada fasilitas chatting.
Bapak mengklarifikasi via chat. Kalau chattingnya klarifikasi via chat itu barang-barang sederhana, nggak dijawab atau Bapak nggak chatting, itu nggak ada masalah. Tapi kalau pekerjaan kompleks, pekerjaan yang tidak sederhana, saya selalu kepada PPK saya menyarankan agar diklarifikasi secara mendalam. Barangnya apa, mereknya apa, kinerjanya bagaimana, jumlahnya berapa, barangnya apa, dan seterusnya. Ini harus diklarifikasi nih. Boleh offline, boleh juga via Zoom, silakan. Nanti dibuat berita acaranya supaya satu persepsi. Kalau sudah, barulah Bapak Ibu lakukan pemilihan via e-purchasing. Ya, harga nego Bapak nego sampai dengan fungsional. Ya, jangan lupa nanti Bapak Ibu setelah nego sepakat di atas 100 juta, jangan lupa. Ini di picture-nya belum ada, tapi aturannya mewajibkan. Jangan lupa nanti Bapak Ibu membuat namanya surat penetapan pemenang. Nanti ditandatangan oleh PPK, ya. Nanti Bapak Ibu keluarkan SPPBJ. Kalau di atas 200 ya. Kalau di atas 200 Bapak Ibu keluarkan SPPBJ. Nanti SPPBJ inilah yang dibawa oleh si penyedia untuk membuat jaminan pelaksanaan. Jampel, ya, buat jaminan pelaksanaan. Kalau jaminan pelaksanaannya sudah selesai, jangan lupa Bapak Ibu terima jaminan harus diklarifikasi 4 hal. Yang pertama, harus diklarifikasi keasliannya. Yang kedua, harus diklarifikasi dapat dicairkan sebesar nilai jaminan. Harus diklarifikasi dapat dicairkan 14 hari setelah klaim. Yang keempat, harus diklarifikasi harus bersifat unconditional, tidak bersyarat. Bapak Ibu sudah ada nih surat klarifikasinya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah ada surat jaminan, sudah ada surat klarifikasi, barulah Bapak Ibu tanda tangan surat pesanan. Kan BSR itu, elektronik. Oke Pak ya. Jadi gini, yang nanti kan kita katakanlah nih Bapak sudah ada jaminan pelaksanaan, sudah tanda tangan surat pesanan. Saran saya, kan di situ Bapak ada opsi mengupload SSUK dan SSKK. Nah, kalau barang-barang sederhana, tadi cuma beli ATK, beli beli minum, itu nggak ada masalah Bapak pakai surat pesanan saja, karena barang-barang yang jelas, speknya jelas, artinya barang yang plug and play. Kalau Bapak dikirimin air minum kan sekarus, Bapak tinggal buka udah bisa diminum, kagak perlu proses. Itu nggak ada masalah, surat pesanan doang. Tapi kalau Bapak Ibu pekerjaan yang perlu proses, pekerjaan yang tidak sederhana, perlu pengiriman, perlu instalasi, perlu uji fungsi, saran saya tolong Bapak sebelum nanti ngeklik siapkan yang namanya surat SSUK dan SSKK. Di SSUK dan SSKK itu Bapak jelaskan wakil para pihaknya siapa, waktu pelaksanaan kontrak tanggal berapa, dan hati-hati Bapak begini, waktu Bapak bikin paket, Bapak menentukan waktu barang itu tiba. Waktu barang itu tiba, waktu barang itu fungsional. Artinya kalau Bapak, misal saya ngasih contoh beli lip, tolong Bapak pastikan sebelum Bapak ngeklik PTA PTB klarifikasi, Pak, lip itu nanti masa lead time-nya berapa lama, instalasinya berapa lama, uji fungsi berapa lama, keluar sertifikat kelaikan berapa lama. Itu yang Bapak tentukan waktu barang itu tiba. Bapak makanya waktu ngeklik barang itu tiba, tolong nanti PPK harus memperhitungkan waktu sampai barang itu fungsional. Gini, sebelum ngeklik, Bapak kan ada pintu, kalau bahasa saya gitu ya. Itu tolong Bapak klarifikasi ke penyedia. Gini Pak, kalau barangnya ini barang yang plug and play, itu nggak ada masalah. Tadi begitu datang langsung bisa dipakai, tadi makan, minum, nggak masalah. Tapi kalau Bapak beli lip, beli genset, beli alat kesehatan, itu kagak bisa. Tolong Bapak klarifikasi dulu masa tunggunya, lead time-nya, idennya itu berapa lama. Itu barang nyampe ke sini masih dalam peti, bisa dipakai belum? Misalnya Bapak tanya, oh ini masa tunggunya 3 bulan. Terus Bapak tanya, masa tunggunya itu 3 bulan ini barang itu nyampe ke puspem atau barang itu di pabrik.
Nanti cara ngangkutnya bagaimana, berapa lama proses ngangkutnya, ngirimnya, lewat udara, laut, atau laut, atau apa. Terus nanti proses instalasinya berapa lama, uji fungsinya berapa lama, pelatihan operatornya berapa lama, keluar SLF berapa lama, baru nanti BAST. Kita sebut BAST. Total dari kontrak sampai BAST 6 bulan. Artinya Bapak menentukan waktu barang itu tiba di sistem 6 bulan. Sudah berfungsi, jadi cocok antara waktu barang itu tiba dengan tanggal BAST, tanggalnya sama. Kalau ada selisih, nanti sistem menghitung yang Bapak Ibu isi waktu barang itu tiba. Selisihnya kena denda. Nah, itu nanti perlu bahasa saya perlu komunikasi. Kalau paket di bawah 100 itu perlu komunikasi tuh antara PPK dengan pejabat pengadaan. Karena nanti yang input barang itu tiba pejabat pengadaan tuh. Ya, itu nanti tolong perhatikan dan jangan lupa tetap dibikin kertas kerjanya sebelum tanda tangan ini. Yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin masih menggunakan pembayaran di luar sistem, jangan lupa setelah pekerjaan ini selesai, jangan lupa nanti Bapak Ibu menginput nilai kinerja penyedia. Ini kalau ini berarti kalau Bapak Ibu kemungkinan ngisinya secara manual. Setiap ada paket selesai, tolong diisi nilai kinerja penyedianya, disimpan. Karena nanti nilai kinerja ini menjadi persyaratan kualifikasi nih. Ini kita tunggu aja revisi Perlem 12 dan Perlem 9. Karena nanti di pasal 44 itu disebut persyaratan kualifikasi itu nanti cukup penilaian kinerja penyedia. Ya, tolong paket-paket yang sudah ada, tolong yang sudah selesai, tolong diisi nilai kinerjanya. Nanti Bapak pasti diaudit akan ditanya, ini paket ini mana nilai kinerjanya, paket ini mana, nilai ini mana, tolong diisi. Karena di situ disebut di SCLKPP nomor 1 disebut penilaian kinerja kalau Bapak Ibu menggunakan e-kontrak nanti lewat sikap kinerja disikap. Kalau Bapak Ibu mungkin pembayaran di luar sistem tidak menggunakan e-kontrak, nanti Bapak Ibu silakan ngisi secara manual.